Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamandari Gita Utami, NIM 1202204015 dari SI 4406. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP dan SAP. Yang pertama ada ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu software yang digunakan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis mereka seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Selanjutnya ada modul-modul yang ada di SAP. Nah, sebelum masuk ke modul SAP, kita harus tahu SAP itu apa. Jadi, SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara efektif dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ada di SAP. Yang pertama ada Financial Accounting. Jadi, tujuannya itu adalah mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang akurat di akhir periode. Yang kedua adalah controlling. Nah, controlling ini memiliki tujuan yaitu perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Nah, modul controlling ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalkan mengenai biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lain. Selanjutnya ada sales and distribution. Nah, sales distribution ini mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanan, mulai dari permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga penagihan. Selanjutnya ada materials management. Nah, materials management ini fungsinya mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan. Selanjutnya ada product planning. Nah, product planning ini membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi. Selanjutnya ada quality management. Nah, quality management ini membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses di logistik. Selanjutnya ada plan maintenance. Nah, plan maintenance ini dia tuh membantu perusahaan dalam proses perawatan. Contohnya di suatu perusahaan pabrik di mana perusahaan ini harus melakukan perawatan terhadap mesinnya. Jika tidak dirawat, perusahaan akan mengalami kerugian di masa yang akan mendatang karena bisa saja mesinnya itu tiba-tiba rusak. Selanjutnya ada di human capital management. Nah, human capital management ini membantu dalam proses perekrutan karyawan, pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian, serta promosi. Selanjutnya ada project system. Nah, project system ini dia tuh mengelola life cycle mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Nah, selanjutnya ada submodul dari modul SAP. Yang pertama ada Finance Accounting. Finance Accounting ini memiliki 9 submodul. Ada General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Bank and Cash Management, Budgeting and Mentoring, Withholding Task, Asset Accounting, Funds Management, dan yang terakhir ada Treasury Management. Nah, yang kedua ada Controlling. Controlling ini dia punya 5 submodul. Ada Product Costing, Periodic Allocation, Profitability Analysis, Cost Center Accounting, dan yang terakhir ada Profit Center Accounting. Yang ketiga ada Sales and Distribution. Sales and Distribution ini punya 7 submodul. Ada Sales Order Processing and Monitoring, Shipping, Bill or Invoice Generation, Credit Management, Bill of Material, Pricing and Discount, dan yang terakhir ada Statutory Requirements. Nah, yang keempat ada Materials Management. Materials Management ini dia punya 6 submodul. Ada Purchasing, Inventory Management, Inventory Valuation, Vendor Evaluation and Rating, Invoice Verification, dan yang terakhir ada Statutory Requirements. Yang kelima
ada product planning. Product planning ini dia punya 5 submodul. Ada product planning, production order processing, demand management, materials requirements planning, shop floor control, capacity requirements planning, dan yang terakhir ada information system. Nah, yang keenam ada quality management. Quality management ini punya 5 submodul. Ada incoming inspection, process inspection, final or delivery inspection, quality reports or certificates, dan yang terakhir ada quality notification. Selanjutnya ada plan maintenance. Nah, plan maintenance ini dia punya 4 submodul. Ada maintenance planning, breakdown maintenance, preventive maintenance, dan yang terakhir ada predictive maintenance. Nah, yang ke-8 ada human capital management. Nah, human capital management ini dia punya 9 submodul. Ada organizational management, personal administration, recruitment time management, manajemen personnel cost, planning budget, payroll benefit compensation, ada manajemen personel, development training and event management, dan ada travel management. Dan untuk yang terakhir ada project system. Nah, project system ini ada 5 submodulnya. Ada project planning, project monitoring, project costing, milestone based billing, handling of WBS elements. Nah, selanjutnya ada keterkaitan integrasi antar modul. Nah, yang saya sebagai contoh itu bagian HRD dan bagian finance, di mana divisi HRD bekerja sama dengan divisi bagian finance. Divisi HRD ini melakukan pembagian gaji terhadap karyawan di suatu perusahaan. Pada waktu pemberian gaji, nah biasanya pemberian gaji ini terjadi di awal atau akhir bulan kan. Nah, si perusahaan ini memiliki ketentuan pada pemberian gaji, di mana harus sesuai dengan siklus pemasukan dan pengeluaran yang perusahaan itu lakukan. Nah, di mana untuk dapatin siklus kayak catatan siklus pemasukan dan pengeluarannya itu didapat dari divisi finance. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.